Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Heni Noveli Putri, NIM 19233030, mata kuliah Manajemen Retribusi, Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menghitung potensi pendapatan daerah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian retribusi daerah. Sebelum kita mengetahui lebih dalam, kita harus mengetahui dahulu apa itu pengertian dari retribusi daerah tersebut. Retribusi berasal dari kata retribution atau latinnya berarti pungutan. Secara umum, retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas pemakaian prasarana atau pemanfaatan jasa yang disediakan seperti pemakaian jalan dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Misalnya, retribusi perizinan tertentu yang penerapannya berlaku umum. Selanjutnya itu kita harus mengetahui jenis-jenis retribusi daerah tersebut. Ada 3 jenis retribusi daerah. Yang pertama, retribusi jasa umum, kedua, retribusi jasa usaha, yang ketiga, retribusi perizinan tertentu. Saya akan membahas satu demi satu. Yang pertama yaitu retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berikut ini adalah jenis-jenis retribusi jasa umum. Jenis retribusi jasa umum ada 15 macam. Yang pertama, retribusi pelayanan kesehatan. Kedua, retribusi persampahan atau kebersihan. Yang ketiga, retribusi KTP dan akte capil. Yang keempat, retribusi pemakaman atau penggambuan mayat. Yang kelima, retribusi parkir di tepi jalan umum. Keenam, retribusi pelayanan pasar. 7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor. 8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 9. Retribusi penggantian biaya cetak peta. 10. Retribusi pelayanan tera atau tera ulang. Yang ke-11, retribusi penyedotan kakus. 12. Retribusi pengolahan limbah cair. 13. Retribusi pelayanan pendidikan. 14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Dan yang terakhir yaitu yang ke-15, yaitu retribusi pengendalian lalu lintas. Baiklah, selanjutnya itu retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis-jenis retribusi jasa usaha ini ada 11. Yang pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah. Kedua, retribusi pasar grosir atau pertokoan. 13, retribusi tempat pelelangan. 4, retribusi terminal. 5, retribusi tempat khusus parkir. 6, retribusi tempat penginapan atau pesanggarahan atau villa. Yang ketujuh, retribusi rumah potong hewan. 8, retribusi pelayanan ke pelabuhan. 9, retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 10, retribusi penyeberangan di air. Dan yang terakhir yaitu yang ke-11, retribusi penjualan produksi usaha daerah. Yang ketiga yaitu retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis dari retribusi perizinan tertentu ini terdiri dari 6 jenis. Yang pertama, izin tempat penjualan minuman beralkohol. Kedua, retribusi izin mendirikan bangunan. Ketiga, retribusi izin gangguan. 4, retribusi izin trayek. Kelima, retribusi izin usaha perikanan. Keenam, retribusi perpanjangan IMTA. Baiklah, kita sudah membahas 3 jenis retribusi daerah. Selanjutnya, yaitu penentuan tarif retribusi. Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif retribusi daerah dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi.
Contohnya saja, perbedaan tarif retribusi untuk masuk tempat rekreasi antara anak dan dewasa, perbedaan tarif retribusi untuk kendaraan parkir di tepi jalan umum, yang mana antara mobil roda 4 dan roda 6 akan berbeda tarif yang bakal dibayar. Untuk struktur dan besarnya tarif retribusi daerah merupakan diskresi pemerintah daerah untuk menetapkan dalam peraturan daerah dengan memperhatikan peraturan sektoral yang berkaitan dengan jenis retribusi tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Ada 3. Yang pertama, retribusi jasa umum. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya tersebut meliputi biaya operasi, biaya pemeliharahan, biaya bunga, dan biaya modal. Yang kedua yaitu retribusi jasa usaha. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Yang ketiga yaitu retribusi perizinan tertentu. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besar tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu perhitungan potensi retribusi. Metode perhitungan potensi retribusi meliputi A. Pengklasifikasian potensi penerimaan retribusi daerah berdasarkan klasifikasi, yaitu ada 4. Yang pertama, prima. Jika rasio proporsi besar dari 1 dan rasio pertumbuhan besar dari 1. Kedua, potensial. Jika rasio proporsi besar dari 1 dan rasio pertumbuhan kecil dari 1. Yang ketiga, berkembang. Jika rasio proporsi kecil dari 1 dan rasio pertumbuhan besar dari 1. Yang keempat, terbelakang. Jika rasio proporsi kecil dari 1 dan rasio pertumbuhan kecil dari 1. B. Perhitungan potensi untuk jenis retribusi dengan data sekunder. Dengan menggunakan pendekatan metode tren atau pertumbuhan, perhitungan potensi dilakukan dengan menggunakan proyeksi statistik. Perkiraan potensi tahun mendatang diestimasi sebagai fungsi aritmatik dari waktu. C. Metode perhitungan potensi retribusi dapat juga dengan menggunakan pendekatan makro, yaitu dengan menganggap bahwa realisasi penerimaan pada tahun terakhir adalah merupakan potensi retribusi untuk tahun selanjutnya. Metode perhitungan makro, selain memperhatikan capaian realisasi pada tahun sebelumnya, juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi. D. Pendekatan lain yang akan dilakukan dalam menghitung potensi retribusi adalah melalui survei terhadap volume atau frekuensi pelayanan yang diberikan dari objek-objek retribusi yang diteliti. Secara umum, potensi retribusi dipengaruhi oleh volume atau frekuensi pelayanan dalam periode tertentu dan tarif layanan. Tarif layanan sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, yang lebih banyak mempengaruhi besarnya potensi retribusi daerah adalah volume atau frekuensi pelayanan yang diberikan dalam periode tertentu. Materi selanjutnya yaitu perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar. Pelayanan pasar biasa dilakukan oleh unit pelaksanaan teknis dinas atau UPTD pasar. Untuk menghitung potensi retribusi pelayanan pasar, dilakukan dengan mengolah data yang dimiliki oleh UPTD pasar dan melakukan survei. Survei terhadap retribusi pelayanan pasar dilakukan dengan 6 tahap. Yang pertama, menentukan pasar yang akan dihitung. Kedua, menentukan jumlah dan luas kios, dan lapak yang ada pada pasar yang akan dihitung. Yang ketiga, menentukan potensi retribusi bruto. Keempat, melakukan survei untuk menentukan jumlah kios dan lapak yang buka atau tutup. Yang kelima, menghitung potensi retribusi ideal dengan menggalikan jumlah dan luas kios serta lapak dengan tarif. Yang keenam, menghitung potensi retribusi berdasarkan jumlah kios dan lapak yang buka dan mengalikannya dengan tarif. Selanjutnya yaitu rumus potensi retribusi pelayanan pasar.
Yang pertama, untuk penerimaan pelayanan pasar yang dilakukan harian, yaitu rumusnya itu PRPP sama dengan TRA dikali 365 hari dikali N, ditambah TRB dikali 365 hari dikali M, ditambah TRC dikali 365 hari dikali P. Yang kedua itu untuk penerimaan pelayanan retribusi yang dilakukan berbulanan. Sedangkan tadi untuk harian dan sekarang itu rumus untuk bulanan yang mana PRPP sama dengan TRA kali 12 bulan dikali N, ditambah TRB dikali 12 bulan dikali M, ditambah TRC dikali 12 bulan dikali P. Dari rumus yang saya jelaskan tadi terdapat keterangan-keterangan masing-masing, yang mana PRPP adalah potensi retribusi pelayanan pasar, LK yaitu luas kios, TRA yaitu tarif harian retribusi untuk kios, N adalah jumlah kios yang ada, LL yaitu luas los, TRB sama dengan tarif harian retribusi untuk los, M yaitu jumlah kios yang ada, LP yaitu luas lapak, TRC yaitu tarif harian retribusi untuk lapak, P yaitu jumlah lapak yang ada. Selanjutnya yaitu retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pelayanan parkir di tepi jalan umum biasanya dilakukan oleh UPTD parkir pada Dinas Perhubungan. Rumus untuk menghitung pelayanan parkir di tepi jalan umum yaitu PRPP sama dengan N1 dikali TP1 dikali TRPI 1 kali 365 hari, ditambah N2 dikali TP3 dikali TRP3 dikali 360 hari, dan begitu selanjutnya sampai NN dikali TPN dikali TRPN kali 365 hari. PRPP yaitu potensi retribusi pelayanan parkir. NN yaitu rata-rata jumlah kendaraan jenis N yang parkir setiap satu kondisi. TPN yaitu rata-rata turnover atau perputaran kendaraan jenis N tersebut setiap hari. TRPN yaitu tarif retribusi parkir kendaraan jenis N untuk setiap kali parkir. Selanjutnya yaitu retribusi pengujian kendaraan bermotor. Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh daerah. Rumus untuk menghitungnya yaitu PRPKB sama dengan JUK dikali TR dikali N hari dalam setahun. Yang mana keterangannya itu PRPKB adalah potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor. JUK yaitu jumlah unit kendaraan yang melakukan pengujian sehari. TR yaitu tarif retribusi pengujian per unit. N yaitu jumlah hari melakukan pengujian kendaraan bermotor dalam setahun. Selanjutnya yaitu retribusi terminal. Retribusi terminal dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah di terminal. Penumpang berupa penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum. Tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk rumusnya yaitu perhitungan potensi retribusi terminal adalah PRT sama dengan JU dikali TR dikali N hari dalam setahun. Selanjutnya yaitu retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Objek retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan meliputi 3, yaitu yang pertama pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara. Kedua, pengangkutan sampah dari sumbernya atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah. Yang ketiga, penyediaan lokasi pembuangan atau pos pemusnahan akhir sampah. Rumus untuk menghitungnya yaitu PRPK sama dengan JU dikali tarif per bulan kali 12. PRPK yaitu potensi retribusi persampahan atau kebersihan. JU yaitu jumlah unit. Retribusi pemakaman. Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi 2. Yang pertama, pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan penggurukan, pembakaran atau pengabuan mayat, dan B. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran atau pengabuan mayat dimiliki atau dikelola pemerintah daerah. Rumusnya yaitu potensi retribusi pemakaman sama dengan tarif retribusi dibagi makam dikali jumlah makam. Selanjutnya itu retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah. Pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dapat berupa: pertama, masuk objek wisata; dua, pemakaian lapangan olahraga; ketiga, penggunaan fasilitas pendukung olahraga; keempat, pemanfaatan sarana parkir di area objek wisata dan olahraga; kelima, dan lain-lain. Survei terhadap retribusi tempat rekreasi dan olahraga dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama yaitu melakukan survei untuk mendapatkan jumlah pemakai fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, yang dilaksanakan beberapa kali pada lokasi yang sama. Yang kedua, menghitung potensi retribusi berdasarkan hasil survei. Rumusnya yaitu PPR sama dengan jumlah kunjungan dikali tarif dibagi orang kali 365 hari. Yang mana PPR yaitu potensi penerimaan retribusi. Selanjutnya yaitu retribusi pelayanan pelabuhan. Objek retribusi pelayanan ke pelabuhan adalah pelayanan jasa ke pelabuhan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pelabuhan biasanya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yang diperoleh apabila pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan ke pelabuhan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Rumus untuk menghitungnya yaitu PPR sama dengan jumlah unit dikali tarif per unit dikali 365 hari. Dan yang terakhir yaitu retribusi izin mendirikan bangunan. Survei terhadap retribusi izin mendirikan bangunan dilakukan dengan 3 tahap. Tahap yang pertama, mendapatkan data pengurusan IMB setiap kelurahan. Yang kedua, melakukan survei di setiap kelurahan untuk mendapatkan pembangunan rumah per gedung yang sedang dikerjakan tapi tidak ada dalam daftar data IMB yang diterbitkan. Yang ketiga, menghitung potensi ideal dengan mendasarkan hasil survei. Rumus untuk menghitung retribusi izin mendirikan bangunan yaitu PRIMB sama dengan jumlah luas bangunan dikali indeks terintegrasi dikali indeks bangunan baru dikali harga satuan per tarif. Baiklah, dengan berakhir tadi maka berakhirlah video saya kali ini. Kesimpulan materi yang saya sampaikan pada kali ini yaitu kita mengetahui apa itu pengertian retribusi daerah, jenis-jenis retribusi daerah, yang mana retribusi daerah ini terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum tadi terdiri dari 15 jenis, sedangkan retribusi jasa usaha ada 11 jenis, dan retribusi perizinan tertentu ada 6 jenis. Selanjutnya saya juga membahas tentang penentuan tarif retribusi, perhitungan potensi retribusi. Dan saya menjelaskan perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar, perhitungan potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, penghitungan retribusi pengujian kendaraan bermotor, perhitungan potensi retribusi terminal, perhitungan potensi retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, perhitungan potensi retribusi terminal, perhitungan potensi retribusi pemakaman, perhitungan potensi retribusi tempat rekreasi dan olahraga, perhitungan potensi retribusi pelayanan pelabuhan, dan terakhir yaitu perhitungan potensi retribusi izin mendirikan bangunan. Baiklah, sekian pada video saya kali ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.